Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Harus Benarif bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, lembaga survei Poltreking mempublikasikan hasil SIGI-nya ini bahwa Gibran Rakabuming Raka itu memiliki tingkat kepuasan yang sangat tinggi, ini mencapai 71,4%. Nggak jauh dari ketika dipasangkan dengan Prabowo Gibran ya. Ini angkanya itu mencapai 78%. Ini angka ini bikin kita percaya nggak percaya gitu ya. Memang ada hal yang harus dilihat secara cerdik, bukan sekedar cermat. Yaitu definisi tentang, sebut aja, prestasi seseorang. Jadi kalau Pak Gibran didempetkan pada Pak Prabowo, lalu dianggap bahwa itu juga prestasi Pak Gibran di dalam evaluasi 1 tahun, tentu orang menganggap it is too good to be true. Itu terlalu mengada-ada artinya. Dan kita mulai membaca bagaimana sebetulnya sejumlah lembaga survei dengan mudah kita tebak sudah digaji untuk merawat eksistensi politik Pak Wapres Gibran. Tentu dengan asumsi bahwa beliau harus terus-menerus ada di dalam positif perception. Tetapi publik tahu apa yang disebut kasakusuk di lembaga survei. Kan dengan mudah kita bandingkan bagaimana mungkin ada prestasi oleh wakil presiden, kendati didempetkan dengan prestasi presiden, selama tidak ada satu keterangan publik yang membuat kita yakin atau publik yakin bahwa Pak Gibran itu bekerja. Artinya ada tugas khusus yang diberikan pada presiden dan itu dia wujudkan. Selama ini kita hanya mendengar ya gunting pita, pidato kecil di sana sini tuh. Tetapi kan ada tugas khusus, yaitu mengawasi pembangunan misalnya, atau membuat perencanaan yang memungkinkan wilayah-wilayah yang tidak disentuh oleh presiden, misalnya soal mengevaluasi MBG. Kan nggak mungkin presiden terus-menerus ada di dalam isu itu. Tuh bantulah presiden soal, ya kalau politik luar negeri ya nggak perlu lah, karena Pak Wapres pasti nggak mampu dalam kapasitas itu. Hal-hal yang bersifat sosial aja tidak terlihat. Apa kita pernah mendengar ada semacam koordinasi, rapat koordinasi yang dipimpin wakil presiden pada menteri-menteri teknis atau pada wakil-wakil menteri bidang industri kreatif misalnya, koperasi segala macam tuh. Jadi kita mulai mencurigai bahwa lembaga survei ini memang digaji untuk memelihara elektabilitas Mas Gibran, Mas Wapres ini. Dan kita mulai menduga bahwa memang ada operasi besar untuk merawat elektabilitas. Sebut aja elektabilitas, karena tentu Pak Wapres, Pak Gibran punya misi atau bahkan ambisi untuk jadi presiden di kemudian hari. Ya kenapa saya tadi bilang percaya nggak percaya, karena ada lembaga lain seperti Celios ya yang memberi skor ketiga dari 10, terus juga IPO itu memberi skor 29, ini ya sama lah dengan 3 ya. Eh, Nah, karena waktu pengambilan datanya nggak jauh, ini kan pada bulan Oktober, nah, atau dalam boleh dibilang itu dalam waktu yang berdekatan, bagaimana mungkin ini hasilnya kok sangat berbeda jauh? Sangat benar Bung Esu bahwa begitu ada lembaga survei yang menaikkan rating prestasi Gibran, bahkan pemerintahan Pak Prabowo, ada lembaga lain yang tinggal orang pilih mau percaya yang mana. Celios misalnya kasih poin 3 itu, sementara siapa Poltreking apa kasih poin 70-80% tuh. Jadi kita melihat bahwa pendefinisian itu menentukan objektivitas. Dan tinggal publik percaya pada Celios sebagai lembaga riset yang dari awal mulai dengan metode ilmiah yang betul-betul terandal, atau lembaga semacam Poltreking yang reputasinya mungkin bisa kita usut ke belakang bahwa dari awal membackup Jokowi misalnya di dalam pemilihan atau pasangan Prabowo Gibran. Tapi kita nggak boleh lepas dari semacam kecurigaan akademis. Kalau jarak antara dua lembaga survei itu udah betul-betul langit dan bumi, masih ada, pasti ada satu yang berbohong. Kan itu intinya kan. Karena itu kita tuh, oh Celios berbohong, masa poinnya cuma 3. Oh Poltreking berbohong karena poinnya justru 8 tuh. Jadi tetap kita anggap bahwa publik punya yang disebut kecurigaan internal publik loh terhadap hasil survei-survei itu. Apalagi akademisi, kecurigaannya pasti kecurigaan epistemik, kecurigaan metodologis. Nah kita coba bayangkan misalnya Indonesia diasuh di dalam
diasuh secara statistik, bukan secara epistemik. Kan itu bedanya tuh. Diasuh secara statistik artinya berlomba-lomba untuk menampilkan statistik, tapi kondisi epistemik epistemik artinya kapasitas untuk melihat secara ilmu pengetahuan, atau kondisi etik. Kalau kita gabung misalnya, apakah kondisi etik negeri ini yang setiap hari merasa ada hal yang belum beres, yaitu soal fufafa, soal ijazah palsu. Itu artinya ada kondisi etik yang lebih dahulu membuat publik nggak percaya pada kondisi statistik. Kan kejujuran itu datang dari ketegaran lembaga-lembaga survei ini untuk mendalilkan bahwa di dalam proses pemilihan wakil presiden tetap ada pelanggaran etik. Bahkan Pak Jimli udah terangkan itu pelanggaran etik. Jadi nggak mungkin masyarakat itu di belakang kepala mereka, background belief mereka ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Jokowi melalui penyelundupan hukum untuk Gibran jadi presiden. Nah, kalau pelanggaran etik itu masih ada di benak mak-mak, di benak BEM, di benak jurnalis, bagaimana mungkin ada prestasi wapres tiba-tiba melonjak 8%? Kan itu kok 80%, itu konyol di dalam metodologi. Jadi terlihat bahwa lembaga survei pasti memanipulasi soal-soal yang menyangkut dasar metodologi sehingga kondisi etik itu diabaikan. Padahal itu yang lebih utama tuh, yaitu kebohongan-kebohongan yang pernah diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang panjang oleh mantan Presiden Jokowi. Saya pikir kita semua paham lah kalau ada tokoh seperti Gibran tiba-tiba di surveinya muncul tingkat kepuasan yang sangat tinggi, pasti ini ada kaitannya dengan branding dan bahkan framing menuju Pilpres 2029 nanti. Ya, betul sekali. Tentu sebagai seorang tokoh politik, kendati bukan lagi presiden, Presiden Jokowi punya kepentingan politik dan itu hendak diselenggarakan satu-satunya cara melalui keluarganya tuh. Kan itu akan dibuat partai PSI yang isinya ada keluarga, partai calon wakil presiden udah pasti calon presiden 2029 udah pasti Gibran, atau bahkan dikunci dulu Gibran, udah suruh magang dulu 2 kali wapres misalnya dengan Pak Prabowo, lalu seolah-olah dihasilkan semacam kesepakatan bahwa Presiden Prabowo 2 periode itu. Tapi kita mau lihat sebetulnya usul Pak Jokowi waktu itu apa gunanya tuh, ya tentu untuk melindungi dalam 2 periode ke depan. Jadi 2034 bahwa Jokowi itu selamat dari tuduhan-tuduhan malpraktek di dalam kebijakan atau maladministrasi atau bahkan korupsi dalam soal kereta usaha. Semua itu sebagai indikasi atau hipotetik mesti kita baca dalam rangka melihat bagaimana kecemasan Pak Jokowi membayangkan nasib dia masa depan. Dan itu bayang-bayang Nepal pasti ada di situ tuh secara tidak langsung tuh. Bayang-bayang beberapa negara yang akhirnya bergejolak karena soal tidak suka dengan presiden sebelumnya, dibongkar kasusnya tuh di beberapa negara, Maroko, kemarin Nepal, lalu Bangladesh, lalu apalagi tuh di Asia sebetulnya. Yang rejimnya akhirnya jatuh karena tekanan publik. Jadi Pak Jokowi mungkin juga bukan dia dibisiki, punya pengetahuan yang ya dengan intuisi merasa tidak aman dan tidak nyaman kalau terus-menerus diganggu secara politik atau dibongkar kesalahan-kesalahan beliau dari segi konstitusi, kebijakan publik, infrastruktur yang menguras anggaran itu di masa lalu tuh. Dan itu yang akhirnya orang anggap bahwa berarti Presiden Jokowi mempersiapkan Gibran dengan mulai mengandalkan peralatan yang masih dia kuasai, itu opini publik dan buzzer dan lembaga survei. Karena itu uang yang besar. Nah, sebaliknya kita mulai mengerti, ya sebagian oligarki mungkin merasa bahwa ya lebih nyaman kalau balik lagi pada sistem cara memelihara, atau bukan cara memelihara, cara membuat relasi yang menguntungkan dengan kekuasaan, yaitu Gibran yang juga modusnya sama dengan kekuasaan oligarki atau pengaruh oligarki terhadap Pak Jokowi. Kan itu mudahnya kan bagi oligarki, yang nggak ada soal siapa punya pemimpin, yang penting modal tidak tersentuh. Sementara kita lihat sangat agresif Pak Prabowo untuk mengejar para oligarki ini kan. Jadi dalam kondisi itu kita paham bahwa Gibran akan terus dipus elektabilitasnya setinggi langit. Tapi kita percaya bahwa itu susah dipercaya kan. Kondisinya di situ. Jadi percuma sebenarnya lembaga survei itu
mulai melakukan kampanye dari sekarang untuk merawat Gibran sehingga elektabilitasnya naik terus. Masalahnya, mampu nggak lembaga survei menandingi opini netizen yang kadangkala bahkan bisa membatalkan kebijakan parlemen. Opini netizen bahkan bisa membatalkan maksud-maksud politis dari presiden. Netizen sekarang berada di atas presiden dari segi opini itu. Jadi pertandingan opini itu terbaca pada upaya untuk menyogok lembaga survei sehingga terpengaruh dengan statistik yang menunjukkan keunggulan Gibran sebagai pemimpin yang sama sekali mungkin bilang gile aja lu. Kira-kira begitu. Kita juga bisa memastikan Bung Rocky bahwa Jokowi akan mendorong Gibran maju pada Pilpres 2029 dengan atau bersama Prabowo. Nah, tapi saya kok juga yakin ya Prabowo tidak akan lagi menggandeng Gibran. Tidak ada urgensinya ya menggandeng Gibran seperti Pilpres 2024 kemarin ya, karena bapaknya pada waktu itu masih jadi presiden. Kalau sekarang bapaknya kan hanya jadi apa ini? Kita nggak tahu belum apakah jadi ketua Dewan Pembina PSI atau belum, karena namanya hanya disebut Mr. J. Nah, gitu ya. Apakah itu Jokowi atau Joko yang lain? Nah, kita nggak tahu. Ya, betul sekali, Bung Hersu, bahwa tetap ini semua harus kita baca di dalam proyeksi ke 2029. Kalangan Gerindra pasti sudah lengkap bersiap. Atau Pak Prabowo 2 periode, tetapi wakil presidennya pasti bukan Gibran, itu udah pastilah. Berarti siapa wakil presidennya? Kita tahu di kalangan Pak Prabowo, tokoh-tokoh ada yang pro masyarakat sipil, ada yang secara organik menempel terus pada presiden, ada yang dari lingkaran kesepakatan persahabatan dengan presiden di masa lalu, ada yang punya potensi untuk menghidupkan kembali pikiran-pikiran partai sosialis lama yang didirikan oleh mendiang Profesor Sumitro Hadikusumo. Jadi di kalangan Gerindra sendiri pasti kader tersedia tuh, tetapi bukan Gibran. Menurut analis saya bukan Gibran lah yang, kalau misalnya ide-ide Pak Sumitro dijadikan sebagai pedoman untuk membangun kembali Indonesia, ya pasti Gibran butak huruf terhadap itu kan. Ya, lingkaran Gerindra pasti ada yang penuh percaya diri untuk menjalankan ide-ide warisan dari Pak Prabowo. Tapi kalau kita lihat juga pasti mulai ada semacam ketegangan. Siapa yang akan jadi semacam, sebut aja tanda petik putra mahkota dari Presiden Prabowo untuk meneruskan jejak Sumitronomik kan? Yang jelas bukan Gibran itu. Kalau itu udah final tuh. Tinggal kita lihat si A mungkin, si M, si G, siapapun itu. Jadi terlihat bahwa mulai ada interplay di dalam sebetulnya di dalam politik internal Gerindra untuk membaca arah kepemimpinan baru di 2029 tuh, terutama status wakil presiden Prabowo di 2029 pasti udah mulai direncanakan, dan sekali lagi itu pasti bukan Gibran tuh, saya bisa pastikan itu. Yang kedua, mulai juga terlihat tokoh-tokoh lain di luar circle Gerindra yang mulai memunculkan diri untuk menguji kapasitasnya. Ya tentu Pak Kang Deddy Mulyadi yang popularitasnya makin naik itu, tapi orang tetap menunggu bagaimana konsep-konsep Kang Deddy di dalam soal global politics, dalam soal environmental ethics, dalam soal human solidarity. Karena nggak mungkin Kang Deddy hanya diasuh oleh sekeliling follower dia yang sekedar membesar-besarkan postur individualnya. Kan tetap orang akan lihat kemampuan dari KDM untuk mengomentari isu dunia, mengomentari isu anak-anak muda, mengomentari isu lingkungan, bahkan mengomentari alignment di Eropa karena perubahan geopolitik yang memungkinkan Arab Spring itu terjadi, diekspor misalnya ke negara-negara Asia. Kan itu yang saya maksud, bahwa seorang calon pemimpin seperti Kang Deddy ini, KDM ini harus punya pengetahuan yang luas, bukan sekedar mengolah dan membombardir publik dengan segala macam video yang sensasional. Jadi saya kasih poin itu tuh buat KDM. Demikian juga Pak Purbaya yang tiba-tiba muncul sebagai koboi dengan watak karakter yang unik. Itu pasti mulai orang merasa bahwa oke, ini potensi ke 2029. Dan tentu bagi Pak Purbaya latihan hari-hari ini
juga dimaksudkan untuk membekali diri sendiri dengan kemampuan retorik, kemampuan logik, sekaligus kemampuan personal branding. Kan itu dasarnya tuh. Dan kita mulai menganggap bahwa ada potensi yang lain yang sebetulnya udah dari awal punya maksud yang sama, Pak AHY, Mas Anies Baswedan, dan beberapa tokoh mungkin. Tetapi tetap akan ada orang-orang baru, karena ini masih ada 4 tahun ke depan yang tiba-tiba muncul dari daerah. Misalnya ada Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley, bahkan ada Gubernur Aceh yang Mualim, yang berupaya untuk memperlihatkan kepemimpinan baru. Jadi bahkan banyak mantan aktivis yang masuk dalam politik tetap jadi aktivis dan percaya bahwa mereka justru bisa tiba di 2009, Saudara Bursa misalnya, dan semua itu kita baca sebagai potensi Indonesia untuk tumbuh. Tapi sekali lagi, potensi itu biarkan tumbuh di dalam rasionalitas, bukan melalui rasionalitas lembaga-lembaga survei yang memang disogok untuk hanya membesar-besarkan seseorang. Saya kira itu perenungan akademis kita hari ini bersama FNN. Salam akal sehat. Salam akal sehat.